Nomor 12 gimana? 12 belum, Pak. Oke, boleh. Kita bahas nomor 12. Ada trapesium ABCD, siku-siku di B dan oke. Gambarin trapesiumnya. Nah, kira-kira begini. A, B, C, D. A, B, C, D, E. Nah, di situ diketahui sudut ADC. ADC. Berarti kan sini ya, Dek. Ini 120 derajat. Sudut A, DC 120 derajat. Terus sisi CB diperpanjang hingga di titik E. Sehingga CE 30. C ke E sama dengan 30. Lalu CE banding BE. CE dibanding BE sama dengan 5 banding 2. Oke. Besar sudut CED. Katanya garis DE ini membagi sudut ADC menjadi 2 sama besar. Ya kan, menjadi garis DE membagi sudut ADC sama besar. Membagi sudut ADC sama besar. Artinya apa? Sudut ADE itu kan ini, ADE 120. Kalau dibagi 2 sama besar itu berarti masing-masing ini 60 derajat, 60 derajat deh. Aman sampai sini? Ya. Nah, ini kan siku-siku. Pertanyaannya sudut CED. CED ini kan. Nah, Iya. ya sudah, CED ditambah berapa ini? 90, berarti 30. 30, ya kan? Ya. Harus sama dengan 180 gitu kan kemarin. Hmm. CED berarti sama dengan 180 min 150 ya. Ya. 30 derajat. Udah cuman gini. Oh. Kebayang ya? Ya. Hanya yang penting sering terlatih aja biar bisa memandang gambar, pola gambar gitu loh. Ini. Terus panjang C ke D. Mana nih? C ke D. Kalau di sini ketahui sudah 30 derajat, hubungannya apa sih antara CD sama CE? Ini 30 derajat. Ini CE. Ini CD. Apa hubungannya kira-kira? Kalau sini sudutnya, berarti CE itu sebagai apa? Samping. Sebagai apa? Samping. Samping. Kalau gitu CD. Ya. Hubungannya siapa antara depan dan samping kemarin? Tan. Tangan. Oke ya. Sehingga ingat berapa kan 30? Sepertiga akar 3. Atau akar 3 per 3 ya. Ya. Akar 3 per 3. Sama dengan DC-nya kita nggak ngerti. CE-nya ada 30. Ya toh? Iya. Kan dikali sehingga dapatlah DC sama dengan akar 3 per 3 kali 30. Terus nih ya kan jadi kira-kira itu ya. Ya. Oke. Terus nomor 14 ruas trapesium ABCD. Trapesium ABCD. Nah, gimana rumus luas trapesium? 14 luas sama dengan setengah, ya kan? Sisi yang sejajar ditambahin dikali dengan tingginya. Nah, kalau gitu setengah kali sisi yang sejajar siapa? AB sama CD, ya nggak sih? Ya. Dikali tingginya berarti BC dong. Aman? Ya. Setengah. AB-nya berapa sih Kak? AB-nya Kak? Coba lihat. Ini kalau saya tarik garis ke bawah.
Nah, berarti panjang ke sini sama dengan CD dong. Berapa? Mm. 10 akar 3. Sekarang panjangnya ini berapa sih panjangnya ke sini? Gampang. BC. BC-nya berapa BC-nya? Kita hitung BC dulu. Panjang BC itu berarti siapa sih? CE dikurangin BE bukan? BC. CE E kurang panjangnya BE. Iya. dikurangin BE. Betul? Iya. BE-nya berapa? Lihat sini. CE banding BE itu 5 banding 2. CE-nya 30. 5 aja jadi 30. 5 aja jadi 30. Berarti 2 jadi berapa? Jadi 15. 12. Ya. Eh, Bisa 2 12, jadi Mas. 30. Berarti kan 30 bagi 5, 6 deh. Kalikan 2, 12. Ya nggak sih? Oh, iya, iya. Aman ya? Mm-mm. Oke, berarti sini 30 min 12. 8, Iya. 18. Ngerti ya? Mm-mm. Oke. Kalau kesininya 18, maka sama nggak dengan ini 18 juga ini? Sama. Nah, sudutnya di sini berarti berapa? 60 derajat juga nggak sih? Iya. 60 derajat. Kok tahu dari mana? Tahu dari mana 60-nya? Dari itu kan segitiga. 180. Ini kan 60 derajat toh. Iya. Terus di sini juga 60 Juga dari 60. mana? Ini sama ini kan berseberangan. Mm-mm. Kebayang? Kok Iya. ini? Ini sama ini yang berseberangan. Ini 60, sini 6, 60 kan? Mm-mm. Nah, dalam segitiga harus 180 sini. Udah. Aman ya? Nah, Iya. tujuannya kita suruh mencari panjangnya ini loh. Panjangnya ini. S-nya. Hubungan antara X sama 18 itu apa? Tan lagi ya. Tan 60 sama dengan tanda. Depannya 18. Sampainya X. Tan 60 akar 3 sama dengan 18 per X. Ya nggak sih? Iya. Cari X. Nyari X berarti kan 18 per akar 3. Mm. Betul? Iya. 18 bagi 3 itu 6 D. Jadi 6 akar 3. Nah, sehingga panjangnya AB sama dengan X ditambah dengan panjangnya CD. Oke? Mm-mm. Berarti 6 akar 3 ditambah dengan 10 akar 3. 16 akar 3. 16 akar 3. Nah, kembalikan ke luasnya setengah kali AB. AB-nya 16 akar 3. CD 10 akar 3. BC 18. Ya nggak sih? Iya. Ini kita coret aja sama yang sini. Berarti 16 9 kita kali dengan 16 26 akar akar 3 ya. 3. Mm-mm. Jadi berapa? Mm. 180 ditambah dengan 25. 54, 23, 225. eh, 4 nyimpen deh. 24 akar. 234. Ya. Paham ya kira-kira ya? Oh ya. Aman kan? Aman. Kalau nomor 5, udah? Udah bisa? Nomor 15. Belum. Oke, 15. Pada segitiga ABC di bawah, lihat gambar. Nah, ini 15. Ini kan 2S. Ini 2S ya. Ya. Nah, terus di sini X. Nah, pertanyaannya adalah berapa panjang sisi BC? Ini A, C, B, D. Berapa panjang BC? Sini, ini berapa? Pernyataan 1. Panjang AD 6. AD sama dengan 6. Kalau di sininya 6 bakalan ketemu nggak sih BC-nya? Belum ya. Mm. Kenapa? Karena harus tahu AB. Kalau AB-nya ada, terus kemudian sininya ada, maka ketemu dong nih. Kebayang kira-kira ya? Ya. Nah, Mm. sekarang kalau yang pernyataan 2. S-nya dinyatakan 36 derajat. Kalau S-nya 36, ini 72 berarti sini ada nilainya juga dong. Ya nggak? Halo? 72-nya dari mana, Pak?
Kan 2S ini 2S, ini 2S. Oh ya, 2x. Oh ya ya. 72, 72. Berarti 144 Mm. kan? Satu empat Ya, empat berarti sini berapa? 36 kan? 36. Aman ya? Ya. Kalau ini 36, di sini E, terus coba kita gabung. Ini 6, sini 6, kita gabung. Ketemu nggak kalau kita gabungkan pernyataan 1 dan 2? Tujuannya mencari BC. Gunakan ini rumus kosinus ya. Sebentar. Berarti kan panjangnya BC sama dengan panjangnya sini dong. Iya nggak sih? Iya. Heeh. Nah, kalau di sini 6, sini E, panjangnya sini berarti gunakan cos AB-nya nggak ada ya, AB-nya nggak tahu. Panjang AB nggak tahu, hanya ada AD sama S-nya 36. Oh, bisa ya. Gunakan ini dong berarti aturan sinus. Aturan sinus. Ini soal lama ini. Iya, 2019 ya. Susah-susah soal lama itu. Aturan sinus. Kalau ini sudutnya S, ini Y, ini Z, ini misalkan A, ini B, ini C. Aturan sinus tuh gini deh. Nanti sinus X, sudut X, dibagi depannya sudut X A. Harus sama dengan sinus sudut Y depannya sudut Y apa? B. Atau Iya. sinus Y per B sama dengan sinus Z per C. Aman sampai sini? Oh, iya. Aman ya? Nah, Mm-mm. ini kan di soal udah diketahui nih. S-nya itu 36 kan tadi. Ya sudah, Iya. misalkan panjangnya di DB, berarti kan sinus 36 per panjangnya DB, ya kan? Harus sama Mm-mm. dengan, kalau sini 36, maka sini ketemu nggak? Enggak, belum ketemu Itu juga ya. berarti eh, Oh, udah. Ini bukan nih, ini siku-siku ya, Pak? apa? Belum tentu siku-siku, tapi ini pasti ketemu. Ini kan 72 nih. Itu bukan siku-siku ya? Bukan, ini bukan. Oh, Itu dia. iya. Ini kan 72. Mm-mm. Berarti sininya berapa? Mm-mm. 180 kurangi 72, 108. Ini 108 ya. 108 tambah 36. Ketemu dong sini. Iya. Berapa ini? 144. Eh, 144. nah, berarti 36. Ya enggak? Ya Ya, udah, 36. sininya 36, 36 berarti sini panjangnya 6. Aman? Oh, iya. Nggak usah pakai aturan sinus, langsung dapet nih. Ternyata sudutnya sama soalnya. 36, 36 soalnya. Ngerti ya sampai sini ya? Mm. Ya. Halo? Oke. Ya udah panjangnya Iya, BC Pak. sama dengan panjangnya BC. Kenapa sama? Karena sudut kakinya sama. Oke. Nah, jadi pernyataan satu dan pernyataan dua secara bersama-sama cukup. Secara bersama-sama cukup untuk menjawab. Yang C. Lumayan soal-soal model kecukupan ini emang harus sering ya, sering terlatih ya. Karena lumayan dan itu Mm. selalu keluar 2 soal di soal-soal terakhir. Oke, aman? Paham kira-kira sampai sini, Dek? Iya, Pak. Oke, nomor 17. 16 di sini aja, 16. 17. Diketahui pada segitiga ABC. Ini ada segitiga ABC. A, B, C. Terus tan A sepertiga cos ini tentukan. Nah ini kita nggak tahu segitiganya siku-siku atau tidaknya ya. Hanya ada Mm. informasi tangan A sama dengan 1/3
dan kosinusnya si B 1 per akar 10. Ya kan? Iya. Nah, sebenarnya gini aja. Ini kan tangan tuh apa sih? Depan banding apa? Samping ya? Iya. Depannya 1, sampingnya 3. Hmm. Berarti cari miring, itu kan akar dari 1 kuadrat tambah 3 kuadrat, betul? Iya. Sama dengan apa? Kosinus B. Hmm. Akar 10. Nah, ini sama ya? Iya. Nah, kalau gitu berarti segitiganya pasti segitiga siku-siku deh. Nah, gambarin udah kalau gitu, segitiga siku-siku. Nah, masalahnya muncul nih, siku-sikunya di mana, Kak? Intinya yang penting ini dulu, akar 10. Oke? Nah, Ya. cos itu samping bagi miring. Anggap di sini sebagai B, berarti sampingnya sini dong, ini 1. Ya enggak? Iya. Berarti di sini 3. Nah, tan tadi apa? Tan desa. 1/3, berarti A-nya di sini. Kalau gitu, siku-siku di C. Nah, ini nalar, pakai nalar. Ini soal lama juga ini. Ya, benar, soal lama itu kita harus bernalar ini. 2021. Aman kira-kira ya? Ya. Oke, pertanyaannya adalah perbandingan AB banding BC. AB banding BC. Ya udah, akar 10 selesai. Akar 10 banding 1. Akar 10 toh? Aman? Aman. 16. Kalau bingung tanya loh ya, dipahami ya. Hmm. 16 diketahui segitiga sama sisi, berarti sisinya sama nih. Segitiga sama sisi. Ini A, B, A, B. Terus ditarik garis tinggi. Ini namanya garis tinggi. Oke, terus PQR, PQR. Dengan AB 4 dan PA dan RC berpotongan di O. PA sama RC. PA, RC berpotongan, oke. Panjangnya AB 4. AB ini 4. Karena ini sama sisi, maka garis tingginya itu selalu membagi dua area yang sama. Berarti ini 2, sini 2, ini 2, 2, 2, 2 semua. Aman sampai sini? Ya. Nah, pertanyaannya berapa panjang BP? Panjang BP. Ya udah, BQ dan RC adalah garis tinggi. BQ sama RC adalah garis tinggi. Baru kalau dia merupakan garis tinggi, ingat tadi, angka 2 ini muncul karena apa? Karena ini merupakan garis tinggi semua, ya kan? Kalau BQ, RC, AP bukan garis tinggi, maka ini tidak bisa dua-dua gini, nggak bisa. Aman? Iya. Oke, karena di situ pernyataan 1 dia bilang sebagai garis tinggi, berarti 1 saja cukup. 1 saja cukup. Udah ketemu langsung berapa? 2. Oke? Ya. BG adalah garis bagi. Nah, kalau garis bagi itu membagi sudutnya sama besar. Kalau sudutnya sama besar, panjangnya sini belum tentu sama. Aman? Aman? Iya. Oke, berarti 1 saja cukup, 2 tidak cukup. Berarti apa yang A ya? Iya. Oke. 18. Diketahui persegi yang memiliki sisi P, maka nilai P-nya berapa? Ini lumayan soalnya nih. Soal lama nih.
Nah, ini siku-siku. Terus A, B, C, D. Sisinya ini P, panjangnya sini P, kesananya juga P, sama-sama P. Pertanyaannya, berapa nilai P? Ini 14, 7, 5. Berapa nilai P? Gimana kira-kira ini? Gini aja. Coba kalau ini saya tarik garis. Nah, garis ini namanya garis apa ini? BD. BD ini namanya diagonal. Sisi. Diagonal sisi. Ingat kan BD itu diagonal sisi itu berarti apa? Rusuk akar 2. Ini P berarti 2. aman. Mm-mm. Nah, sekarang panjangnya ke sini itu kan berarti 14 ditambah dengan apa sih? Ini kan? Iya. Terus ini juga gitu. 5 kuadrat tambah sini kuadrat. Gitu kan? Iya. Oke. Berarti panjangnya P akar 2 sama dengan akar 14 kuadrat ditambah yang kesini misalkan S kuadrat, ya kan? Plus 5 kuadrat tambah. Kalau ininya X berarti sisanya 7 min X dong. 7 min X pangkat 2. Gini ya. Mm-mm. Berarti kita dapatkan 196. 196 X kuadrat, ya kan? Ya. 25, 7 kuadrat 49 kan, Dek? Ya, min 14x plus x. Min 14X plus X pangkat 2 ya? Ya. Nah, masalahnya muncul X pangkat 2-nya berapa ya? X pangkat 2-nya nggak dapat. Oh, gini aja, nggak usah digituin. Lagi ini emang kebiasaan memandang pola sebenarnya. Kalau ini aja saya geser gini deh. Misal saya lurusin aja. Kan sejajar ini. Nah, udah. Panjangnya sini 7 loh. Ya kan? Panjang sini sama nggak dengan sini? 5 kan? Iya. Panjangnya ini loh. Iya, sama. 5. Aman ya? Iya. Ini kan siku-siku kan? Mm-mm. Ya udah, berarti panjangnya BD sama dengan akar 14 tambah 5, 19 kuadrat. Plus, ya kan? Iya. Kuadrat, selesai sudah. Oke? Oke. Nah, di sini sama dengan P akar 2, Dek. Sama dengan akar 19 kuadrat itu berapa? 361. 361 61. tambah 4, 9. 9. Berarti P akar 2 sama dengan akar 410. 410. Iya. Oke, berarti nyari P-nya dibagi akar 2, akar 205 dong. Ya enggak? Ya, yang B ya. Aman sampai sini? Oke, aman. Gitu. 19 itu gampang itu. Oke, silahkan di screenshot dulu ya. Ya udah, Pak. Oke, silahkan di screenshot dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Oke, sip. 19 sudah dicoba? 19 kemarin juga muncul soal intent kayak gini, cuma saya nggak ngerti. Soal TO-nya apa? Soal apa? Kayak kuis gitu. Beda beda yang ditanyain sih, Pak. Cuman gambarnya sama. Karena memang dia itu soalnya soal-soal lama. Makanya yang ada di dia pasti di Hermanson ada. Karena saya ngumpulinnya tuh soal lama sama soal baru gitu loh. Nah,
di modul ini soal-soal lama yang sudah tidak relevan lagi itu udah banyak yang saya buang. Hmm. Kayak kayak ini nomor 19 itu kan udah gak relevan. Nah, tahun berapa nih? 2019. Nah, ini. Jadi soal-soal yang 2019 itu rata-rata udah saya buang dari modul ini sebenarnya. Hmm. Tapi ya sebagian masih ada itu sebagian kecil. Nah, nanti yang modul 2, yang buku 2 setelah buku ini itu full soal 2023, 24, 25 full. Nggak ada lagi yang 21, 2010 apa 2 bulan nggak ada. Kalau di Inten itu kan soal lama. Kadang dia nulisnya soal terbaru gitu, padahal soal lama. Kalau saya tulis aslinya itu. Nomor 20 dulu coba. Gampang itu deh 20. Coba nomor 20. Oke, udah ketemu 20. Pak, baru ketemu R kuadratnya. Oke. Bingung, Pak. Tapi udah ketemu R kuadratnya 18 per B. Terus Itu saya nggak tahu diapain lagi, Pak. kan nyari kelilingnya, berarti cari R-nya. Em, Keliling apa sih ini? Keliling lingkaran. Kalau sudah ketemu R kuadratnya kan berarti ketemu, cari R-nya. Keliling kan 2 pi R toh. Masih 3 per B. Ini 2 PR. 2 kali. 6 akar 2 pi bukan, Pak? 6 akar. Oke, yuk kita buktikan. 19 apa 20, Pak? Ya kita buktikan nanti 20-nya. Oh, oke 20 oke. yang saya suruh nyoba 20-nya. A, B, C, D. Oke. Berapakah rasio sisi AB banding BC? AB AB banding BC. Ini berapa? AB BC itu berapa? Oke. Pernyataan 1. Piling ABCD 32. ABCD. Nah, piling A, B, C, D sama dengan 32. Namanya tiling itu berarti apa sih? Ini kan sama aja dengan panjang banding lebar aja ya. AB itu lebar banding panjang gitu kan? Ya enggak? Nah, namanya tiling kan 2 kali panjang tambah lebar ya.
Ya. Kedua, ini kalau kita coret, panjang tambah lebarnya adalah 6. Nah, apakah kita tahu panjang berapa, lebar berapa? Belum kan? Ya. Berarti belum bisa dong mencari L banding B. Kalau gitu Mm-mm. tidak cukup, satu saja tidak cukup. Aman? Oke, aman. Nah, sekarang pernyataan dua nih. Semua persegi panjang yang kecil punya dimensi sama. Persegi panjang yang kecil ini dimensinya sama. Tahu maksud dimensi? Dimensi itu ukuran. Andaikan panjangnya ini X, ini X, ini X, berarti ini apa? X, X, X. Betul? Oke. Ke sini X, ini X, berarti X, X, X. Kalau gitu panjangnya ke sana, DC-nya apa? 3X dong. Aman? Ya. Nah, kalau gitu ini ke sini 3X juga enggak? Mm-mm. 3X, 3X, udah 3X semua. Ketemu dong jadinya. Berarti L banding P sama dengan L lebarnya 3X. Panjangnya ke sini. Set 3X tambah 2X, 5X. Dapat 3 banding 5. Aman? Aman. Berarti 2 saja cukup. 2 saja cukup ya. 2 saja cukup. Yang mana kalau 2 saja cukup? Yang B ya. Ya. Kuncinya C itu salah kunci itu. Harusnya B jawabannya. Aman ya sampai sini ya. Ya. 20D. 20 itu luas daerah yang diarsir pada gambar 3 kali luas lingkaran. Jadi luas arsir ini sama dengan 3 kali luas lingkaran toh. Nah, gambarnya kan begini. Ini kan yang diarsir ya. Ini 9, ini 8. Coba lihat. Luas arsir 3 kali luas lingkaran. Luas arsiran dari gambar ini, kalau saya ingin mencari luas arsiran, berarti kan luas persegi panjang dikurangi oleh luas lingkarannya, bukan sih? Ya. Gini dong, luas Mm-mm. persegi panjang 9 kali 8. Min gua pindah jadi plus. 3 tambah 1 berarti 4 kali luas Ya. lingkaran. Aman? Ya. Ini kita coret. Berarti 9 kita kali 2. Ya kan? Ya. Namanya luas lingkaran. PR pangkat 2. Betul? Mm-mm. Berarti R kuadratnya sama dengan Yes. 18 per pi. Ya. Berarti R-nya adalah akar kan? Ya. 18 per pi. Aman? Aman. 3 Nah, per pi sama 2 per pi. berarti sama aja dengan berapa nih? 18 itu 3 ya? Ya. 3 per 3 pi. akar 2 per pi kan? Ya. Bener ya? Oke. Terus pertanyaannya Pak Kili, Mm. 2 2 kalinya 3 akar 2 per pi. Iya nggak? Mm. 2 kali 3 berapa? 6. 6. Pi Hmm. itu kan boleh ya nulisnya akar pi kuadrat gini. Ya. Betul? Ya. Kali 2 per pi. Gini kan? Ya. Nah, ini kan dicoret aja. Mm. Berarti 6 akar 2 Ya. pi. Yang do ya. Ya. 21. Gimana 21? Punya bayangan kah? Terus.
Ini punya jari-jari R. Terus ini panjangnya A, sini 2A. Pertanyaannya R-nya itu berapa? Jari-jari R-nya ini berapa? Ini R. Sini R. Coba. Berarti kalau ini A, sini 2A, ini masing-masing A dong. Diameternya ini A, betul? Ya. Oke. Coba ini kalau saya tarik garis, ini berarti R juga bukan? Ini ke sini R kan? Kan Ya. jari-jarinya ini. Aman? Aman. Oke, terus panjangnya ke sini juga R. Ya enggak? Terus tariklah ini. Nah, coba lihat segitiga ungu. Ini segitiga ini. Saya tarik di sini segitiganya. Nah, panjang sininya A, ya enggak? Panjang ke sana berapa, Kak? Kan persinggungan, berarti R ditambah dengan oh, nggak ada nilainya ya. Nah. Oh, atau ini aja. Ini nggak sampai ke atas ya. Sampai di tengahnya, wes, sampai tengahnya aja. Nah, wes, bisa bayangin. Berarti kan ini jari-jari, ini juga jari-jari R. Nah, sekarang jari-jari yang kecil ini, yang ini, kan jari-jari diameternya A, berarti kesininya berapa? Setengah A kan? Iya. Berarti miringnya itu adalah R ditambah setengah A. Aman? Miringnya berarti R ditambah setengah A. Oke? Oke. Nah, sekarang panjang ke sana, Kak. Ini dia. Keseluruhan tadi A. A dikurangin R. Nah, A dikurangin R. Panjangnya sini berarti A dikurangin R. Oke? Oke. Ya wes, tinggal dihitung biasa. Nah, yuk. Berarti di sini tak kuadratin ini pangkat 2 atau biar tidak ada pecahan kali 2 semuanya deh. Berarti ini R, 2R ya, dikali 2 kan 2R. Ditambah A, pangkatin 2, sama dengan kali 2, 2A, pangkatin 2, ditambah yang mendatar. Wah, gak cukup. R tambah setengah A dulu deh. Pangkat 2 sama dengan A min R pangkat 2 tambah A kuadrat. Aman? Aman. Oke. Berarti ini apa? R kuadrat tambah setengah kali AR kali 2. Berarti AR aja. 1/4A kuadrat. Ya nggak sih? Sama dengan yang sini. A kuadrat min 2 kali AR plus R kuadrat ditambahin dengan A kuadrat. Aman nggak sampai sini? Ya. Ini boleh nggak sih, Dek, saya coret R kuadratnya? Mm-mm. Kan plus dipindah jadi min dong. Mm-mm. Oke, sekarang tinggal yang ada A kuadratnya kita kelompokin aja A kuadratnya. Berarti AR sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat. 2A kuadrat. Ini ada 2AR ya, min pindah plus 2AR. 2A kuadrat plus 1/4 pindah jadi min 1/4 ya. A kuadrat, ya enggak? Iya. Ini berarti apa? 3 Kuadrat. kali AR kan, Dek? Ya. Ini 2 kurang 1/4, berarti 8, 7. Ya enggak? Ya. 7/4 7. A kuadrat. Kan dicoret aja nih. Mm-mm. Berarti R sama dengan 7/.
12A. Oh Ya iya. kan? Mm-mm. Aman? Aman. Oh, gak ada. Apa saya ada yang salah hitung? A min R. Terus 2 kali, 3 kali, seperempat A kuadrat min 2AR plus R kuadrat tambahin A kuadrat. Sorry, ini setengah A ya ini. Kok A sih? Duh, setengah A dong. Kan A-nya keseluruhan. Oh, Diameter jari-jarinya kecil berarti setengah A. Ya, berarti ini setengah A pangkat 2. Berarti ini seperempat dong. seperempat A kuadrat. Nah, kalau gitu ini habis juga dong kanan kiri, ya kan? Ya, Ya bisa udah, berarti tiga. tinggal ini. Tinggal A kuadrat sini ya. Ini A kuadrat. Ya enggak? Ya, Hmm. ya, A kuadrat. Berarti 3R sama dengan A. Maka R-nya adalah A per 3. Nah, Oh, ada ya yang B. Coba nomor 22 itu gampang itu. Nomor 22, luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir. Gampang sebenarnya, cuman kalau dijabarinya jadi panjang dia. Ini gini dulu kan. Yang ini iya. dulu. Nah, daerah yang ini dulu. Berarti kan luas setengah lingkaran dikurangin luas apa? Segitiga. Gitu. Betul? Betul? Iya. Nah, itu kan punya diameter X itu. Ya enggak? Diameternya X berarti setengah kali pi R kuadrat min. Ininya berapa? Panjangnya sini X. Nah, berarti kesininya apa? Setengah S kan? Iya. Aman? Bang. Ini. Dikurangi setengah kali setengah kali Oke? Oke. Setengah pi jari-jarinya setengah pangkat 2 seperempat kuadrat min seperempat kuadrat. Oke? Oke. Nah, sekarang bagian yang segitiga bawah. Nah, segitiga yang ini. Berarti panjangnya ke sini kan X toh? Ya enggak? Panjangnya ke sini kan setengahnya. Setengahnya sampai sini aja dong. Ya kan? Iya. Berarti ini setengah Berarti luasnya berapa? Setengah alas kali tinggi kali kali lagi setengah Ya. Nah, seperempat kuadrat. Aman? Aman. Nah, terus sekarang yang segitiga yang ini. Nah, panjang ke sini sama, yaitu setengah Ke sana ada keterangan 3/4 ya kan? Berarti luasnya setengah setengah dikali Tengah. setengah dikali 3/4 aman. Iya. 3/8 kuadrat. Nah, pertanyaannya jumlahin aja semuanya luas yang diarsir. Tinggal jumlah. Ini sama ini habis nggak? Habis. Habis, berarti tinggal ini kan 1/8 pi kuadrat, ya kan? Plus Iya. 3/8 kuadrat. Udah dong. Ya nggak? Mm-mm. Ini nggak ada jawaban Aman. ini waktu itu. Aman kira-kira? Aman. Oke.
Keluarkan itu S kuadratnya. 1/8 S kuadrat. Berarti tinggal apa? Pi ditambah 3. Wis. Ini nggak ada jawabannya. Harusnya yang B ini bukan 3/4 tapi 3/2. Ngerti kira-kira? Nah, ini kalau dikeluarin 4-nya aja, keluarin 4, maka ini masih ada Pi per 2. Sini berarti 3/2. Nah, ngerti ya? Itu kesalahan yang B itu salah ketik itu. Aman sampai sini deh? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, silakan dipahami dulu sambil di screenshot. Ya udah. Hmm. Oke, bentar ya. Bentar adik ya. Ini Pak. Oke, udah ditulis ya. Ya udah. Oke, saya hapus. Nah, 23 ini soal asli UTBK 2023 ini. Soal asli UTBK. Oke, 23 ini harus dipahami bacaannya pelan-pelan nih. Sebuah ruang pertemuan ukuran luas. Luasnya 216. Ini ukuran luas. Miring ya. Jadi ukurannya 216 luasnya. Tingginya ini 5 meter, memiliki 4 dinding yang dipasangi panel kayu utuh. Tiap panel memiliki tinggi 5 meter. Ini gini, gambarkan aja bentuk balok ya, balok. Gambarin bentuk balok aja. Nanti Desember ada rencana liburan di mana? Eh, belum tahu pakainya di rumah deh Pak. Kemudian sementara nggak usah liburan dulu, buat aja Hmm, fokus dulu. ya benar. Karena
Karena akhir tahun itu masih ada lagi, tahun depan itu masih ada lagi kok akhir tahun ya kan. Mm-mm. Masih ada kesempatan liburan juga di tahun depan. Iya. Semua siswa saya sarankan gitu. Kecuali kalau kalau pas Lebaran Idul Fitri, kalau mau pulang kampung namanya Lebaran nggak apa-apa, rayakan aja. Mm-mm. Rayakan ya paling 3 hari aja, jangan terlalu lama gitu. Kalau misalkan dulu-dulunya itu sampai bulan-bulanan, nah kalau bisa sekarang berapa hari gitu. Yang penting fokus karena April pelaksanaannya mepet kan dengan Lebaran ya kan. Iya. Hmm. Sementara liburan itu masih ada lagi kok tahun depan gitu. Hmm. Kenapa saya gambarnya kubus apa balok? Di situ ada kalimat gini dek, tingginya 5 meter. Berarti ini 5 meter, ini 5 meter. Nah panjangnya nggak tahu ini panjang, ini lebar. Yang penting luasnya nanti, luas alasnya P kali L-nya itu adalah 216 meter persegi. Kebayang kan? Terus katanya dinding-dinding ini akan dipasangi oleh panel kayu tingginya 5 meter dan lebarnya 60 cm. Jadi tiap dinding-dinding ini dikasih panel kayu kayak gini. Saya gambar ini adalah panel kayunya. Nah, seasir merah. Jadi semuanya dindingnya itu dikasih panel kayu merah ini loh. Dimana lebarnya ke sini tuh 60 cm, dek. Ketinggiannya sana 5 meter. Aman sampai sini? Kebayang? Mm-mm. Terbayang ya gambarnya ya? Iya. Wes. Terus lanjutin. Data ini nanti digunakan untuk nomor berikutnya juga. Klik kolom yang sesuai. Oke. Lantai ruangan pertemuan punya ukuran 5 kali 36 meter. Lantainya punya ukuran 5 meter kali 36 meter. Betul nggak sih? Kan ruangannya berukuran maksimal itu apa? 216 toh. Berarti Iya. kan berarti kan lantainya tuh nggak boleh melebihi dari itu, harus kurang dari atau sama dengan. Mm-mm. Paham? Iya. Kalau melebihi nanti masa lantainya itu menembus tembok yang sebelah sini. Kalau melebihi nggak mungkin kan? Mm-mm. Berarti carilah di situ yang pasangan panjang kali lebarnya itu kurang dari sini. Nah, panjang kali lebarnya kurang dari sama dengan 216 dulu pertama. 5 kali 36. 5 kali 36. Berapa sih? 180. Berarti memenuhi dong. Iya. Nah, tetapi panjangnya ke sini nanti kan akan dipasangin ini kan. 60 cm, 60 cm, 60 cm itu kan. Iya. Nah, berarti panjangnya nanti harus kelipatan. Harus kelipatan 60 cm. Begitupun lebarnya juga gitu, harus merupakan kelipatan 60 cm. Paham? Kenapa? Kalau nanti bukan kelipatan 60 cm, misalkan kelebihan nanti gimana? Masa temboknya jebol nanti? Paham Mm-mm. toh? Iya. Logikanya nyampe ya? Paham ya? Mm-mm. Maka dia nanti harus kelipatan 60 cm semua. Ya wes, di sini panjang misalkan 36 tuh berarti kan 3 meter, sentimeter. Dibagi 60 bisa nggak? Bisa. Bisa. Lebarnya berarti 500. Kalau dibagi 60 masih ada apa sih? Sisa. Sisa. Berarti salah. Berarti pernyataan satu itu tidak cocok, ya kan? Ya. Tidak mungkin. Aman? Man. Pernyataan dua, 6 kali 30, 180 juga. 6 meter berarti 600 cm. Bisa nggak dibagi dengan 60 cm? Panjangnya 30 meter. Berarti kan 3.000 cm. Bisa kan dibagi 60 cm? Iya. Lebarnya 6 meter, 600. Oh, bisa juga. Udah cocok berarti. Berarti mungkin. Aman? Aman sampai sini? Iya.
Yang ketiga, panjangnya 824. Panjangnya 24 meter, berarti 2400 cm. Kelipatan dari 60 betul. Lebarnya 8 meter, berarti 800. Kalau dibagi dengan 60, punya sih Sisa. bisa. Berarti tidak mungkin, tidak mungkin ya jawabannya. Aman? Oke. Nah, 24 sama. 24. Tiap panel memiliki tinggi 5 meter dan lebar 60 cm. Jika lebar ruangan tersebut harus antara 5 dan 7. Lebarnya itu antara 5 sampai 7. Berarti berapa aja kan? Gitu kan? Mm-mm. Nomor 24. Oke, lebarnya sama dengan antara 5 meter sampai dengan 7 meter. Berarti 5 meter itu berapa sih? Kalau ditulis ini 500 cm, ya nggak sih? Kurang dari L kurang dari 700 cm. Aman? Ya. Itu lebarnya. Nah, supaya kelipatan dari 60 cm, berarti lebarnya berapa aja? Ya di atasnya ini yang bisa dibagi 60, 540. Ya nggak sih? Terus berapa lagi? Tambahin 60 lagi, 600. Betul? Ya. Tambahin lagi 60, berarti 660. Udah. Berarti lebarnya itu antara ini. Oke? Oke. Nah, sekarang panjangnya. Bagaimana panjangnya? Panjang berarti kan luas bagi lebar. 216 dibagi lebar. Ya udah, 216 ini aja dijadiin aja meter ya, jadi 5,4 gini ya. Atau yang ini yang dijadikan ke dalam senti aja, berarti nolnya tambahin 4. 1, 2, 3, 4 per 540. Aman ya kira-kira ya? Ya. Oke, kalau ini saya coret. 216 bisa nggak sih dibagi dengan 54? Nggak bisa ya? Habis. 21. Bagi 6, 36, 27. Nah ini, koma kan? Iya. Berarti ini. Sekarang ketika panjangnya 21600 Itu kenapa per nggak mungkin, 6. Pak? 216 kan bisa dibagi 54. Karena Berapa ini? hasilnya 4, Pak. Masa 4? Oh ya 4 ya? Hmm. 4 kali 4, 16, 1. Oh ya 4, berarti mungkin dong, mungkin. Iya. Hasilnya 4, berarti ini masih mungkin. Hasilnya bulat. Oke, sekarang kalau yang ini, bagi 600, coret. 216 bagi 6, 36. 18, 36. 36 ya? Ya. Bulat juga, berarti masih mungkin dong. Hmm. Kalau yang ini, nggak mungkin ini. Udah pasti kelihatan ini ya. 2160000 per 660. Udah. Bagi 6 aja 36.000. 36.000 per 11. Nah, pembagian 11 itu pasti koma-koma. Paham? Paham? Ya. Nah, Paham. berarti antara ini sama ini. Wes. Pertanyaannya, uang yang perlu disediakan untuk membeli panel berapa? Harga satu panelnya itu 100.000. Jika lebarnya segini sama segini, oke. Banyaknya kayu yang dibutuhin itu berarti berapa sih banyak kayu? Banyak panel? Banyak panel yang dibutuhkan nanti? Kalau segini misalkan 600, berarti kan banyak panel 600 dibagi 60, betul? Misalkan loh, ini ke sini aja 600 cm. Sedangkan lebar panel 60, berarti banyaknya panel kan dibagi 60 semuanya enggak?
Iya. Nah, artinya apa? Kalau ini nanti ditambah, tambah berarti kan keliling. Berarti kan keliling, keliling dibagi oleh lebarnya Pak panel. Ya kan? K dibagi dengan 60 cm. Aman nggak? Kebayang? Iya. Gimana gimana? Bayang, Pak. Oke. Kelilingnya berapa? Kita pakai yang ini dulu. Yang ini dulu. Berarti berapa nih tadi panjangnya? 4. 4.000. 4.000 Hmm. itu berapa? 4.000 kan? Senti ya. Iya. Ini tadi 36. 600. Ya nggak sih? Ya. Oke. Berarti banyaknya panel yang pertama kan ada dua. Kelilingnya pakai yang ini. 4.000 ditambah dengan ini. 540 kali 2 kan gitu. Ya nggak sih? Berapa? 4, 5, 40 kali 2 dibagi dengan 60. Betul? Berapa ini? Ini aja dibagi 60. Atau masing-masing aja ya, yang dibagi 60. Ini tadi bagi 60 berarti 9. Kalau ini dibagi 60, ah, ini nggak kelipatan 60 dong. Nggak bisa kan? Iya. Ngerti ya? Berarti Heeh. langsung, wes. Langsung Hmm. eliminasi. Kebayang ya? Ya. Nah, berarti langsung banyaknya. Kelilingnya pakai yang sini. 600 dibagi 60 kan? Ya. Ditambah 3.600 bagi 60. Dikali 2. Gitu kan? Ya. Oke. Ini bocor. 10. Berarti berapa? 10 10. ditambah 60. dikali Dua 2. 104. 104, 40 kayu. Kayu panel. Nah, pertanyaannya biayanya kalau harga satunya 100.000 maka biayanya 40 dikali 100.000. Kebayang ya? Ya. 14 Terus juta. juta. Nah, ini benar-benar murni penalaran gitu loh. Ya, nggak ada rumus-rumus. Emang penal matematika itu gitu. Rumusnya itu rumus-rumus dasar aja. Kebayang ya? Kita memang harus benar-benar bernalar, Dek. Oke? Nah, Oke. 25. 25 masih sama. Coba baca soalnya. Jika akan ditempatkan panggung berukuran 4 meter kali 5 meter yang menempel di tengah suatu dinding. Lebar minimum ruangan pertemuan. Oke. Ukuran Pak itu kan gambarnya panggungnya. Nah, gini kan. Ini 5 meter loh. Ya enggak? Ya. Berarti lebarnya ini, lebarnya ruangan ke sana, nggak mungkin 5 meter pas kan? Nabrak Mm-mm. nanti. Berarti kemungkinan apa? Di atasnya 5 meter kan? Berarti lebarnya Ya. berapa aja? 5,4. Terus 4. tambahin 0,6. 6 meter. Ya nggak sih? Oh ya. Ini tadi 5,4, 6, 6,6 ya kan? Lebarnya yang mungkin 6,6. Terus tambahin 0,6 lagi 7,2. Aman nggak Mm-mm. sampai sini? Iya. Terus 7,8. dan seterusnya. Terus mintanya lebar minimum ruangan. Lebar minimumnya. Coba kalau 5,4 tadi panjangnya 4.000. 4.000 nggak bisa dong dibagi dengan 60 kan? Iya. Oke. Kalau yang ini tadi bisa kan? Masih mungkin kan? Iya. Oke, kalau yang 66 nggak bisa. Oke. Oke. Nah, kalau yang ini tinggal dihitung. Nah, tapi pertanyaannya kan minimum, Dek. Pasti yang ini dong minimumnya. Ini pasti lebih besar nanti kan. Ini kan lebarnya 7,2 kan lebih besar dari 6 dong. Oke? Hmm. Oke. Nah, berarti jawabannya yang cacing. Ngerti ya? Ya.
Kalau kamu terkecoh 5,4 memang minimumnya 5,4, tapi 5,4 panjangnya nggak bisa tuh dibagi. Panjangnya nggak bisa dibagi 60. Paham? Iya. Nah, nomor 26. Coba dibaca dulu. Katanya kan dibuat pintu toh. Pintu ruangannya ada 2 panel dengan tinggi 5 meter yang bisa terbuka keluar. Pintu itu diberi stiker warna biru dan warna kuning. Pintunya diberi stiker warna biru dan warna kuning. Jadi terdiri dari 2 panel kayu ya. 2 panel kayu. 26. Dua panel kayu berarti panjangnya berapa? Satu panel kan lebarnya 60 ya. Kalau Iya. 2 panel berarti 120 cm dong. Aman? Halo? Iya, Pak. Oke. Terus tingginya kan 5 meter. Berarti kesananya apa? 500 cm. Aman? Hmm. Nah, di sini akan dikasih stiker. Akan dikasih stiker. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Oke, terus di situ dia bilang stikernya kan ukurannya apa? 10 cm kali 10 cm ya. Pintu tersebut Mm. berwarna biru dan kuning yang masing-masing 10 cm 10 cm. 10 cm 10 cm. Nah, ini stiker aja. Berarti kalau ini 10 cm 10 cm 10 cm. Satu paket ya, ini namanya satu paket stiker, itu berarti lebarnya 30 cm ya nggak sih? Dan Iya. tingginya atau panjangnya berapa 50, senti? 50 50. cm. Itu satu paket stiker. Aman? Iya. Aman ya? Iya. Nah, ya udah, itu nanti ada sebanyak berapa paket stiker nanti. Nah, kan tinggal gitu aja. Satu paket ini ada berapa biru sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 toh? Kuningnya ada berapa kuningnya? Iya. Satu paket ini ada berapa kuning? 1, 2, Hmm. 3, 7. Betul ya? Hmm. Aman? Nah, terus papan pintunya lebarnya 120 cm, tingginya 150 cm.
ada berapa banyak paket stiker kan gitu logikanya ya. Iya. Oh, Mm. berarti banyak paket stiker kan tinggal 120 dikali 150 dibagi satu paket kan luasnya 30 kali 50 tadi. Ya nggak, Dek? Mm. Ini dicoret aja berarti 4, kita Iya. kali coret lagi 5. 3. 150 bagi 50 ya. Berarti 12 paket. Aman ya? Mm-mm. Wes, lihat di situ. Iya. Biayanya 3.000 untuk warna biru, 2.500 untuk warna apa? Kuning. Pertanyaannya biaya total. Biaya total. Biru ada 8. Kali berapa paket 12. Ya kan? Kali Iya. biayanya biru 3.000 kali 3.000. Tiga. Kuning. Kuning ada 7. 12 paket. Kali 2.500. Aman? Iya. 96. Ini 96 kali 3. 96 kali 3 atau gini aja. Ini 24, 24 dikali 12 144 288. 288. 288 ya. Ya kan? Terus ini Mm. 12 kali 25. 25 kali 4 100 300 20. Iya. Kosongnya 210 3. kali 7. Bener ya? Mm. Loh kok nggak ada? Itu kali 7-nya udah, Pak. Sini, sini. Berapa sih? 12 kali 7 kali 25. 12 kali 7 kan 84. Hmm? 84 kali 25, 210.000. Oh iya benar. 2000, 3.000 per 210, buah. 100. Kok 15 cm dari mana ya? Apa sih? 5 meter ya ampun. Tingginya 5 meter. 5 meter berarti 500 kan? Sorry, sorry, sorry. Berarti sini 500, Dek. Bagi 5 berarti 10. Nah, ini 40. Ya kan? Ya. 40, sini 40. Waduh. Baru dapat nanti. Ini kali 12, 96 kan? 9.600. Nah, ya kan? Mm. Terus ini kali 4. Nah, dapat tuh 700. Nah, kebayang ya? Berarti Ya. 1.660. Mm. Yang mana? Yang E. Yang Aman ya? ya. Nah, silakan di screenshot. Coba nomor 27 yuk. Ya udah, Pak. Oke, oke.
Bentar ya dek ya, saya balesin ini dulu ya dulu. Mm-mm. 2. Udah di screenshot? Udah, Pak. Oke. Nomor 27, udah coba ketemu? Gimana? Ketemu kah? Terus 27. 40 ya, Pak. Berapa? 40. 40. Mm-mm. Bisa ya? Mm-mm. Bisa. Jadi kan dia bilang kaca jendela yang berbentuk lingkaran, bagian tengah memiliki jari-jari 20 cm. Berarti jari-jari bagian tengah yang kecil. Ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke, jari-jari yang kecil, R kecilnya 20 cm. Berarti jari-jarinya yang besar, ini S. Ini X. X semuanya enggak? Berarti jari-jari Iya. yang besar R tambah X. Berarti 20 tambah X. Udah ya. Terus dia bilang eh, luasnya sama. Luasnya ini sama dengan luasnya ini semua. Berarti kan luas lingkaran besar, luas besar sama dengan 8 tambah 1, 9 kali luas kecil dong. Betul Iya. ya? Iya. Jadi kan PR kuadrat 9 kali PR kecil kuadrat. B-nya coretin. Berarti R sama dengan diakarin 3 kali R. Ya kan? Substitusilah ke sini. 3R sama dengan 20 plus E. 3 dikali 20 sama dengan 20 plus E. X-nya berarti 60 min 20. 40 selesai ya. Bayangkan? Iya. Terus 8 28 ini gampang ya, ini nggak relevan, ini cuman apa namanya soal prediksi waktu itu karena pertama kali UTBK yang ada literasinya itu 2023. Nah ini soal prediksi yang kita gunakan untuk TO tahun 2023. Ternyata model begini tuh nggak ada ternyata, tapi ya silahkan nanti dicoba-coba aja, ini gampang kok ya. Saya mau nanya nomor 2 boleh nggak, Pak? Apa?
Saya mau nanya nomor 2, yang latihan kedua. Oke, nomor Soalnya 2 saya, latihan. saya sering nemu soal kayak gitu. Nah, ini mirip dengan kemarin udah kita bahas itu ya, nomor 8, nomor 9 itu ya kan, tipenya. Ya. Karena memang soal 2023 ini, soal asli deh ini, soal asli 2023. Latihan 2, nomor 2. Titik P 0,-2, terus titik T 0,-1, ini titik S 3,-1, R 4,1, G 0,1, titik U. Titik U-nya berada pada koordinat A, B. Jika A, B koordinat U, berarti ini A, B. Nah, diamati. Kemarin pengamatan kemarin. Lihat, tegak, P, T, Q, U punya hubungan tegak. Tegak yang sama apa? Depannya 0, 0, 0. Berarti ini pasti 0, B. Berarti A-nya udah langsung ketemu 0. Aman sampai sini? Iya. Nah, koma B-nya berapa? Itulah yang akan kita hitung. Yuk, panjang TS. Panjang TS berarti 0 sampai 3. 3 dong. Ya enggak? Iya. Terus siapa TS. lagi yang diketahui? Panjang TS, panjang TU. TU enggak ada. Oke. Panjang TS, panjang PQ. Ya, panjang PQ. Tiga. Berapa? 3. 3 juga. Dari mana? 1-2. Aman? Aman. Panjang QR. R. eh 4. 4. Aman? Ya. Lihat kalimatnya. Segitiga S, segitiga STU, ya, STU, STU, sebangun dengan PQR, gitu kan? Ingat, Ya. ini kita nggak boleh sembarangan ditukar-tukar, nggak boleh. Kalau soalnya STU sebanding PQR ya kita harus menuliskan STU PQR. Jangan STU KPR, jangan gitu, nanti jadi salah makin, ya kan? Nah, kemarin yang sudah kita apa? ST sama aja ya. Berarti ST dibandingnya dengan siapa ST? ST. ST PQ. itu sama. Gini kan kemarin ST, PQ, gini kan? Oke? Oke. Sama dengan TU. TU ada nggak? Yang dicari. TU sama siapa? TU QR. Ada nggak QR? Ada. ada. ST 3, PQ 3, TU per 4. Kesimpulannya TU pasti berapa? 4 dong. Ya. Nah, Mm. supaya panjangnya dari T menuju U itu 4, T menuju U itu 4, berarti B-nya berapa? T-nya di min 1 kan? Berarti min 1 ditambah apa? 4, selesai 3. Oke? Nah, Oke. pertanyaannya maka A ditambah B berarti 0 tambah 3. Aman? Oke. Yang B ya. Mm-mm. Oh, segitiga guys. Berarti nomor 3 6 ya, Pak? Nomor 3, 6. Aman? Aman. Oke. Oke. Terus nomor berapa lagi yuk?
Yang 14, Pak. Nah, 14. Udah dicoba belum 14? Belum, belum. Hmm, Titik D, koordinatnya titik D, jika P, D koordinat D, berarti ini P, D. Yes. Terus ini E-nya 12, 2. Ini F, 02. A, 00. B, 05. Terus C, 515. E, 15, 5. Oke. Dari gambar sini yang pasti ketahuan siapa aja? Yang pasti ketahuan. AB ketahuan nggak sih AB? iya, 5. Berapa? AB 5. 5. Ayo coba pikirkan, pikirkan. Pikirkan, siapa lagi selain AB? BC. BC. Jangan ragu-ragu. Berapa? 10. 15. Oh iya, dari 0 ke 15. Oke. 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 Terus siapa lagi? Mesti ada 3 nanti. Ada 3 bentuk. Pasti ada 3. FE. DE. FE. 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 DE kan D-nya belum tahu. Oh iya. Nah, FE berapa? 12 toh? Nah, terus dia bilang apa itu? ABC, A, B, C, D, E, F. AB, AB berarti sama siapa? DE. AB sama DE. Ya enggak? Iya. AB sama DE. Kalau AC, AC nggak ada berarti pakai BC. Ini BC. BC sama EF. EF sama saja dengan FE, betul? Iya. AB-nya berapa? 5. DE-nya nggak ngerti. 15 per 12 bagi 3. 5 per DE bagi 3. 5 per 4. Tuh, DE-nya ketemu dong. 4. Ya, 4. Betul? Iya. DE-nya 4. P-nya udah langsung ketemu nggak? Coba. E sama D itu tegak. Tegak itu yang sama siapa kalau tegak? Oh, sama kayak E berarti. Ya, E sama D itu kan tegak. Tegak itu yang sama siapa? Belakang apa depannya sama kalau tegak? Sama kayak BC. Coba amatin. A, Sama F, kayak D. A. Ini tegak kan? Heeh. Tegak itu yang sama apa? Depannya atau 0, 0, 0, ya enggak? Iya. Nah, sekarang kalau E sama D ini tegak kan? Berarti yang sama siapa? Berarti P udah pasti berapa? 12. Oh iya. P-nya 12. A, F, B. Tegak kan? Yang sama depannya 0, 0, 0. Iya. Kalau sama E, datar, datar 2. B sama mendatar yang sama belakang 5, 5. Aman? Aman. Berarti P-nya udah pasti 12. Sedangkan Q-nya berapa? Q-nya ini sudah ada angka 2 di E, berarti 2. Plus panjangnya DE. Loh. Berarti E-nya 2 ditambah 4, berarti 6. Oke? Nah, pertanyaannya P tambah Q. P tambah Q. 12 tambah 6. 8.
Gitu. Paham ya? Ini emang harus sering nanti model gini. Nah, ini tinggal pertemuan berikutnya ini yang geometri 2. Di situ tinggal latihan soal-soal yang bab 13, 14 kan udah pernah, tinggal latihan soal. Aman sampai sini, Dek? Oke, aman, Pak. Oh. Nanti kalau bingung silahkan diskusi tanya via WA nggak apa-apa ya. Oke. Oke, kita akhirin sampai sini dulu aja ya. Ya, Kita ketemu lagi kapan? Apa besok mau les? besok saya ada les lagi, Pak. Oke, nanti langsung hari Sabtu aja ya. Iya. Oke, hari Sabtu depan. Oke, sip, semangat. Nanti kalau misalkan mau ada waktu, mau tambahan, kabarin aja ya. Oke, Pak. Oke, oke cukup sekian aja dari Kak Herman. Tetap semangat, fokus UTBK 2026 harus selalu bawa dalam doa dan yakin lolos FKG UI 2026. Amin ya. Oke, Makasih ya, Pak. selamat pagi. Bye. Makasih, Pak. Oke.